Bapak, Ibu, saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, umat paroki Santo Yosef Medari dan stasi Santo Thomas Yegan, dan juga saudara-saudariku para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, kita merenungkan kembali Sabda Tuhan pada hari Senin tanggal 7 September 2020. Kita mohon berkat kekuatan Allah dalam menjalani hidup harian kita. Semoga sabdanya menjadi dasar dari setiap langkah dan juga pilihan-pilihan keputusan kita, supaya hidup kita senantiasa bermakna, gembira, bahagia, sehat senantiasa. Marilah kita mengawali permenungan sabda Tuhan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kedamaian, berkenanlah menunjukkan jalan. Tuntunlah kami dengan tangan-Mu, berikanlah sabda-Mu sebagai pedoman, sebab kami berniat mencari kedamaian-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, kita merenungkan bacaan Injil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, pengalaman Tuhan Yesus dalam bacaan Injil yang baru kita dengarkan kiranya juga terjadi di antara kita dalam dunia sekarang ini, ketika ada orang-orang yang sungguh-sungguh berniat tulus untuk menolong orang lain, berbuat kebaikan, tetapi justru yang ada seringkali dipersalahkan karena disebut atau dinilai justru melanggar aturan-aturan yang ada. Dan itu terjadi karena ada orang-orang tertentu yang tidak menghendaki kedamaian, segala status quo dan segala hal yang dinikmati oleh orang-orang tertentu itu akan goyah. Sebagaimana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengikuti aturan dari Taurat tentang hari Sabat, tentu itu menjadi kenyamanan bagi mereka. Dan ketika Yesus datang untuk menggenapinya, untuk menyempurnakannya, dengan tetap menegakkan apa arti yang sejati dari hari Sabat, apa arti sejati dari menghormati Tuhan, yakni berbuat baik dan menyelamatkan orang. Lalu apa yang diingatkan oleh Tuhan Yesus ini seolah-olah menelanjangi, merendahkan harkat martabat orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang sudah merasa nyaman dengan segala posisi dan aturan-aturan itu. Meskipun
dalam melaksanakan aturan-aturan itu, mereka kadangkala atau bahkan seringnya justru tidak mengerti maksud utama dari aturan-aturan ataupun hukum itu. Maka dari sabda Tuhan ini, marilah kita belajar bagaimana memahami yang tersirat, memahami pokok dari sebuah aturan ataupun hukum yang adalah untuk kebenaran, untuk keadilan, untuk menolong orang, untuk menyelamatkan orang. Jangan hanya sebagian, tetapi seluruh kemanusiaan yang ditolong. Jika akhirnya harus membuat beberapa orang yang tadinya sudah nyaman menikmati segala macam kekuasaan karena hukum itu, maka itu perlu dilakukan, karena sebagian orang yang menikmati kenyamanan itu seringkali justru merugikan kemanusiaan ataupun justru tidak menjunjung tinggi kebenaran. Saudara-saudariku, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang berani seperti Yesus untuk melihat yang lebih dalam, untuk memperjuangkan yang sejati, meskipun harus berhadapan dengan orang-orang yang akan memarahi kita, yang akan mengucilkan kita, yang akan membenci kita, karena mereka hanya memikirkan apa yang tampak, apa yang nyaman, apa yang mudah, tetapi tidak sungguh-sungguh membawa kepada kebenaran, kepada keselamatan orang. Mungkin banyak di antara kita yang takut karena pasti berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Kalau ditanya kepada saya, mungkin saya juga masih sebagai seorang pengecut kalau harus berhadapan dengan orang banyak yang sudah latah dengan segala macam aturannya, takut oleh karena omongan orang, takut nanti tidak dianggap di masyarakat, meskipun tahu bahwa ada ketidakadilan di sana, kita tetap diam saja. Tetapi marilah kita belajar dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Kalau kita tahu bahwa hati nurani kita menuntun kepada kebenaran, beranilah kita menjunjung tinggi hati nurani kita itu, karena di sana Tuhan sendiri mensabdakannya. Saudara-saudariku, kita mohon berkat Tuhan, semoga dengan demikian hidup kita dari hari ke hari semakin bermakna, karena kita setia kepada kebenaran, dan itu yang menyukakan kita, yang membahagiakan kita, meskipun di tengah-tengah dunia kita harus berhadapan dengan orang-orang seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang hanya ingin mementingkan kepentingannya dan menjunjung tinggi hukum, tetapi tidak sungguh-sungguh tahu apa artinya yang sejati, kenapa hukum itu dibuat, yakni demi keselamatan orang dan juga kelestarian semesta ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk berani memperjuangkan kebenaran demi keselamatan sesama dan semesta ini senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.